So, seperti yang kita duga, ternyata FOMC Minutes tidak menjadi market mover alias tidak menjadi faktor penggerak sama sekali. Karena kita lihat di situ, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dan persis dengan apa yang disimpulkan ataupun dihasilkan dari FOMC meeting tanggal 17-18 September. Jadi, yang akan difokuskan berikutnya adalah data inflasi Amerika, karena memang jelas dalam pertemuan FOMC di bulan September kemarin, mereka sangat yakin, atau dalam hal ini komite sangat yakin terkait dengan target inflasi akan menuju kepada 2% secara berkelanjutan. So, kali ini saya akan coba kupas dari apa yang akan terjadi sepanjang hari ini dan juga sampai mungkin di hari Sabtu, karena kita punya kabar bagus lagi. Selain kemarin kita sudah dapatkan kabar bagus dari China, kita masih menunggu terkait dengan geopolitik dan juga kita menantikan data inflasi. Kurang lebih seperti ini. Jadi FOMC Minutes memang betul-betul tidak ada perubahan apapun, walaupun kita dapatkan non-farm payroll kemarin secara tidak terduga mengejutkan naik di level 254.000. Nah, tapi saya tidak terlalu khawatir sebetulnya karena ini sudah menjadi keputusan yang sama daripada Federal Reserve. Mereka tetap menyusun ataupun merencanakan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Itu persis dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed 1-2 hari terakhir. Jadi kalau misalkan dari poin-poin yang disampaikan dalam FOMC Minutes atau notulen rapat, maka kita lihat di sini hampir semua setuju bahwa risiko inflasi sudah berkurang. That means inflasi sudah mulai dingin dan berarti inflasi cenderung turun. Nah, berarti itu juga yang akan kita lihat nanti malam. Apakah betul-betul turun dari 2,5 menjadi 2,3 atau bahkan lebih rendah atau terjadi lonjakan. Kemudian juga terkait dengan masalah penurunan tenaga kerja. Jadi menurut hampir sebagian besar dari para pejabat tersebut menilai ada risiko terkait dengan penurunan tenaga kerja yang kecenderungannya meningkat. Artinya di sini ada lonjakan tingkat pengangguran. Walaupun kalau lihat dari minggu yang lalu kita lihat angkanya 4,1% dan juga non-farm payroll 254, ya tidak mencerminkan kekhawatiran yang bisa dibilang sangat ditakuti ya oleh market. Tapi balik lagi tekanannya adalah tidak boleh atau tidak akan melihat hanya satu titik data. Jadi masih tetap harus terbuka dengan beberapa data lebih lanjut. Kemudian juga beberapa peserta mencatat perlu penurunan 25 basis point sebagai normalisasi kebijakan yang lebih terukur. Jadi mereka sebetulnya ada beberapa yang cenderung melihatnya 25 basis point is okay. Nah, cuma ada satu pejabat yaitu Michelle Bowman yang memang tidak setuju dengan 50 basis point. Dia setujunya hanya 25 basis point dengan alasan bahwa tingkat inflasinya masih terlalu tinggi atau masih di atas ekspektasi lah gitu ya, atau di atas target mereka. Jadi saya rasa tidak ada penekanan di sini terkait dengan perubahan apapun, agendanya juga masih tetap sama dan bahkan beberapa atau bahkan mayoritas dari para pejabat Fed juga sudah berseliweran dan menyampaikan bahwa mereka masih melihat perlunya ada kelanjutan dari penurunan suku bunga. Jadi November, Desember saya rasa 25 basis point still okay, walaupun untuk bulan November mungkin kita perlu lihat dari data inflasi nanti malam. Apa sih dampaknya? Kemungkinan tidak akan merubah kepada 50 basis point, tapi tinggal pertanyaannya adalah apakah mungkin November akan di hold dulu, baru nanti lanjutkan di bulan Desember. Atau mereka akan jalankan sesuai rencana, sesuai dengan dot plot, sesuai dengan proyeksi mereka bahwa ada 2 kali penurunan tersisa di bulan November 25 dan juga di bulan Desember 25 basis point. Itu yang akan kita coba tinjau, termasuk juga imbas dari data inflasi nanti malam. Kemudian ada kabar terkait dengan geopolitik yang kali ini, market kelihatannya masih tetap harus sabar menunggu, tapi juga harus waspada. Saya tahu kabar kemarin kita sudah sempat sampaikan bahwa kabarnya positif ya untuk market, di mana geopolitik kelihatannya agak reda. Dan itu dikarenakan Amerika katanya berhasil membujuk Perdana Menteri Israel atau dalam hal ini adalah Benjamin Netanyahu untuk menghindari konflik ataupun serangan balasan yang menuju atau menargetkan fasilitas energi di Iran. Tapi hal ini ternyata diragukan juga oleh beberapa pejabat Amerika bahwa kemungkinan Israel akan setuju ataupun akan manut terhadap apa yang disarankan oleh Biden. Dan akhirnya terjadilah komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu dari Amerika, Joe Biden, dan juga Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Nah, ternyata sampai saat ini saya belum dapatkan kabar yang bagus teman-teman. Belum juga dapat kepastian apakah betul-betul Israel manut dan akhirnya mengabaikan ataupun ya bisa dibilang membatalkan ya opsi serangan ke daerah ataupun kawasan strategis milik Iran tersebut. Karena di lain sisi, Amerika punya kepentingan juga untuk menjaga harga minyak tetap stabil. Jadi kekhawatiran itu sepertinya dan setidaknya satu hari terakhir kita sudah melihat harga minyak yang sempat ke level 77 langsung reda ke level 72. Bahkan tadi malam sempat level 71. Nah, masalahnya adalah
Apakah memang ternyata Netanyahu akan nurut dengan apa yang disampaikan oleh Biden? Kelihatannya beberapa pihak juga sempat menyaksikan. Kita tinggal tunggu beberapa jam ke depan. Saya rasa kita akan dapat kesimpulan nanti malam. So hati-hati, karena nanti malam juga kita punya data CPI. Mungkin ini juga akan menjadi faktor pertimbangan. Artinya, kalau misalkan data CPI-nya relatif lebih rendah, kemudian juga dolar kecenderungannya melemah, tapi tiba-tiba dihajar dengan geopolitik yang sudah selesai, berarti otomatis murni semua ini akan tertuju pada data inflasi. Well, apapun itu berarti kesempatannya akan relatif sama ya. Dan fokusnya adalah tetap ke tujuan kita skenario untuk inflasi. Sementara untuk good news-nya dari China, setelah kemarin ternyata ada kabar bagus, yaitu Menteri Keuangan China yang dijadwalkan hari Sabtu nanti akan mengumumkan kaitannya dengan detail paket stimulus fiskal. Ya, fiskal. Kalau misalkan Menteri Keuangan berarti wakil dari pemerintah dan itu berarti kebijakan fiskal. Dan ternyata kabar bagus tersebut dihajar lagi, ditambah lagi dengan kabar bagus dari sisi kebijakan moneter, yang mana tadi pagi kita dapat kabar PBOC kembali meluncurkan paket kebijakan yang cukup bisa dibilang menjanjikan. Kali ini adalah pembentukan SFISE, jadi singkatannya dari Security, Funds, and Insurance Companies. Dan ini kelihatannya lebih kecenderungan untuk mempertahankan ataupun mendukung pasar saham. Jadi ini kita lihat pasar modal atau pasar ekuitas dari China yang akan coba dipertahankan supaya ya bisa dibilang tidak ataupun terhindar dari kemungkinan terburuk. Artinya di sini teman-teman, pemerintahnya ataupun bank sentral lebih tepatnya di sini mencoba untuk menyuntikkan beberapa dana senilai 500 miliar yuan untuk menstabilkan market. Ya, kita sebutnya dengan pasar ekuitas. Jadi, itulah sebabnya kenapa Hang Seng kecenderungannya kembali mulai kenaikan. Kita sudah sempat lihat, memang dia dibuka dengan 21.000, kemudian dan naik ke 21.600, tapi turun lagi 21.300. Tapi secara berkala, saya rasa ini akan menjadi peluang yang cukup bagus. Andai kata di hari Sabtu kita dapatkan detail yang sangat jelas dari paket stimulus fiskal. Ingat, kombinasinya adalah kebijakan moneter, lalu kemudian dengan kebijakan fiskal. Keduanya harus saling sinkron dan itu pula yang dijanjikan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Presiden Xi Jinping kemarin-kemarin bahwa mereka melihat ada peluang untuk mensinkronkan kaitannya dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Supaya apa? Supaya fondasi ekonominya cukup bagus dan akhirnya terjadilah aktivitas ekonomi yang meningkat, kemudian pemulihan ekonomi bisa diandalkan. Dan tujuan mereka adalah target untuk mendapatkan GDP sampai ke 5%. Oke, proyeksi terkait dengan dari pandangan bank-bank terkait dengan inflasi nanti malam, rata-rata kita lihat di sini adalah ekspektasi untuk turun ke 2,3% untuk basis tahunannya. Ini adalah untuk inflasi utama. Kemudian untuk basis bulanannya turun ke 0,1%. Tapi core CPI basis tahunan kelihatannya akan sustain di 3,2%. Ini yang agak menjadi PR ya. Karena yang diharapkan adalah semoga saja mereka bisa menurunkan core inflation-nya sampai di bawah 3%. At least kalau itu terjadi, berarti kita akan dapatkan inflasi utama itu akan turun sampai 2%. Untuk saat ini 2,5 menjadi 2,3, ya saya rasa cukup wajar ya. Nah, kemudian ada hal yang cukup menarik di sini seperti biasa kita akan coba lihat dari skenario CPI. So, trading nanti malam, perhatikanlah skenario-skenario ini. Kalau misalkan kita asumsikan dengan ekspektasinya turun ke 2,3% inflasi utama, dari 2,5 menjadi 2,3 berarti ada harapan untuk turun sekitar 2 poin persentase. Nah, saran saya perhatikan range arealnya ataupun range data aktualnya. Bagi saya, kalau misalkan ternyata ekspektasi 2,3, rilis data cuma 2,4, artinya dia lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi tidak akan terlalu menggigit. Dan itu berarti faktor yang ada di angka ataupun di skenario nomor 1. Artinya, dolar mungkin akan mengalami penguatan, tapi akan relatif terbatas dan that's it. Batas maksimalnya kemungkinan sekitar 10 atau 15 menit selesai. Jadi saya minta jangan sampai Anda berharap bahwa range-nya akan sangat besar kalau cuma rilisnya 2,4%. Sebaliknya, kalau turunnya ternyata 2,3% pun kelihatan juga nggak akan terlalu menggigit. Jadi sideway kesimpulannya, baik itu untuk emas ataupun untuk saham ataupun untuk US dollarnya sendiri. Kalau skenario nomor 1. Nah, sementara kalau range-nya misalkan di atas 2,4, misal katakanlah 2,5 sampai 2,6. Kita bisa berharap di sini dolar akan mengalami penguatan dan berarti emas akan relatif terkoreksi kembali dan saya perkirakan mungkin kita akan tembus di bawah 2.600 karena memang saat ini level terendahnya 2605. Setelah dilihat 2 hari terakhir pun kita punya 2604, 2605. Tapi emas kemungkinan bisa saja kembali rebound kalau ternyata skenario yang didapat adalah skenario nomor 3 ya.
atau skenario lebih tepatnya skenario nomor 4 ya. Tapi kalau skenario nomor 3, kecenderungannya adalah emas akan turun lebih dalam dan mungkin 2570, 2560 bisa kelihatan nanti malam. Itu dengan catatan kalau skenario nomor 3 menunjukkan bahwa inflasinya berada di 2,7% atau bahkan lebih tinggi. Jadi ceritanya 2 poin persentase lebihnya, dan itu akan membuat market akan cenderung volatile. Dan itu mungkin akan bertahan sampai di atas 15 menit. Jadi setelah data pun mungkin akan bereaksi. Kecuali ya ini akan sangat sinkron kalau misalkan kita bicara tentang geopolitik yang juga reda. Ingat, geopolitik reda berarti fokusnya adalah ke data ekonomi. Tapi geopolitik memanas berarti data ekonomi yang tadinya sudah mendukung untuk penguatan dolar itu akan langsung diimbas ataupun dihajar dengan efek geopolitik yang memanas. Jadi akan bergerak sebaliknya. Berbeda cerita kalau misalkan geopolitiknya reda dan data ekonomi kecenderungannya kuat untuk US dollar. Nah, skenario nomor 4 ini mungkin semua akan menunggu dan sangat senang kalau misalkan melihat angka 2,1% atau 2,2%. Dan itu berarti dolar akan melemah, emas kemungkinan kita akan dapatkan kembali naik di atas 2630-an. Tapi apakah itu akan sustain? Ya, bisa jadi. Tapi lagi-lagi semua akan juga fokus dengan dampak dari geopolitik. Semoga saja ada hal yang cukup menarik di sini, yaitu kaitannya dengan perdamaian ataupun mungkin gencatan senjata. Tapi mungkin untuk gencatan senjata harus diupayakan lebih lanjut. Yang terpenting bagi market saat ini adalah apa yang akan dilakukan oleh Iran dan juga Israel kaitannya dengan dampak dari serangan-serangan tersebut. Nah, balik lagi dengan data inflasi, skenario nomor 5 itu akan jauh lebih penting kalau misalkan datanya bisa di bawah 2%, dan itu bakal sangat surprising, sangat mengejutkan, dan semua akan bisa dibilang everybody happy. Dan itu berarti dolar akan kecenderungan melemah lebih jauh, dan kemudian kita akan lihat emas kembali naik mungkin di atas 2650 atau bahkan menyentuh 2660-an. Tapi lagi-lagi ini juga harus kita perhatikan karena kaitannya kalau misalkan terjadi lonjakan, maka lonjakan nomor 3 lah atau skenario nomor 3 lah yang akan dicatat sebagai lonjakan, teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya selisih 1 ataupun 2 basis point, kelihatannya nggak terlalu menggigit. Jadi 2,4 saya rasa memang di atas ekspektasi, tapi tetap di bawah previous atau di bawah bulan sebelumnya. Nah, kalau misalkan ternyata terjadi lonjakan lebih tinggi, jauh lebih tinggi di atas katakan 2,7, maka kita akan dapatkan itu adalah alasan yang tepat, atau mungkin lebih tepatnya bisa dibilang pasar itu nantinya akan berharap bahwa suku bunga kelihatannya di bulan November akan dipertahankan tetap. At least kalau tadinya mungkin menyisakan 2 kali, mungkin akhirnya cuma menyisakan 1 kali di tahun 2024, dan itulah di bulan Desember. Mana yang akan lebih baik? Saya rasa yang jauh lebih baik adalah kalau tetap melakukan penurunan suku bunga 2 kali berturut-turut di bulan November dan juga Desember. Nah, alhasil berarti kita tinggal menyisakan ada satu data di hari Jumat, yaitu GDP Inggris. Yang mana saya rasa kita akan menemukan alasan yang tepat apakah BOE punya kepentingan untuk tetap melanjutkan penurunan suku bunga atau dia tetap hold lagi. Dan sementara CPI Jerman atau inflasi Jerman kelihatannya bisa menunjang untuk alasan ECB kembali melanjutkan pemangkasan minggu depan. Well, apapun itu teman-teman, hati-hati dengan volatility nanti malam.